Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menumbuhkan minat baca bangsa Indonesia pada semua strata. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai. Ya Tuhan yang Maha Mengetahui, semoga pelajaran hari ini dapat meningkatkan kecerdasan saya puluhan kali lipat dan memberi manfaat sebesar-besarnya pada diri saya. Nama saya Bambang Prakuso, saya lahir di Medan 17 Januari 1962. Saya lulusan Sekolah Tinggi Publisistik, jurusan Jurnalistik. Pengalaman kerja saya adalah wartawan, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, pemimpin umum di beberapa media. 2. Public Relation Indofood, sukses makmur. Manajer promosi, manajer HRD, manajer marketing di beberapa perusahaan. Telah mendirikan 8 perusahaan tanpa uang sendiri. Saat ini saya adalah trainer senior dan pelatih utama Alpha Theta Indonesia, Chief Executive Officer Alpha Theta Indonesia, pendiri Alpha Theta Indonesia Manpower Academy. Saya telah menulis 36 judul buku sampai dengan tahun 2020. Saya telah melatih ilmu manpower pada puluhan ribu orang dari Aceh sampai Papua. Saya telah menulis puluhan modul untuk Alpha Theta Indonesia. Penting Anda ketahui tentang saya, bahwa saya bukan kutu buku pada awalnya. Saya juga seperti Anda, malas membaca. Dan saya seperti Anda juga tidak punya waktu. Mungkin saya lebih sibuk dari Anda, karena saya harus banyak menulis, banyak bekerja, dan hampir tidak punya waktu membaca. Saya hanya punya waktu membaca dikala saya menunggu orang. Itulah waktu terbaik bagi saya untuk membaca. Jadi, jangan pernah mengatakan bahwa jelas saja saya bisa membaca cepat, karena saya kutu buku, saya rajin baca, dan saya punya waktu. Tidak, sama sekali tidak. Jadi kita adalah sama. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu, Anda bukan kutu buku, dan Anda malas baca. Kenapa saya mengajarkan baca sangat cepat? Pertama, karena sejak saya SMP, saya rajin menulis buku harian. Karena secara tidak sengaja, saya memenangkan lomba karya tulis tingkat nasional, dan kemudian disusul dengan tingkat kabupaten, kota madya, dan provinsi. Itulah yang mendorong kenapa saya akhirnya harus membaca. Dan pekerjaan saya pernah menjadi wartawan selama 10 tahun, dan sebagai wartawan, saya harus membaca. Jadi, saya membaca karena terpaksa, bukan karena hobi saya, bukan karena orang tua saya menyuruh saya membaca. Jadi kita sama. Saya membaca juga karena saya pernah menjadi seorang editor. Mau tidak mau saya harus membaca karena saya harus mengedit buku tersebut. Setelah saya menjadi seorang wartawan, menjadi editor, saya juga jatuh cinta pada pekerjaan menulis buku. Karena menurut saya menulis buku adalah satu cara bagaimana kita menuangkan gagasan dan pengalaman kita ke dalam suatu media yang menguasai ruang dan waktu. Dan saya juga terpaksa harus menjadi trainer karena akibat saya nulis buku, orang banyak meminta saya menjadi pembicara. Karena itu saya harus membaca, dan saya harus bisa membaca 10 buku bahkan 20 buku dalam waktu 1 hari sebelum saya mulai mengajar. Jadi semuanya karena terpaksa. Ini yang disebut dengan the power of kepepet. Jadi kalau kita kepepet, kita akan melakukannya. Masalahnya Anda merasa kepepet enggak? Kalau Anda dikejar debt collector, Anda pasti kepepet. Dan Anda pasti ingin membaca buku bagaimana caranya melunasi hutang. Berapapun Anda bayar untuk itu. Apapun akan Anda usahakan untuk itu. Kalau Anda harus dikejar deadline, besok kalau Anda nggak menyelesaikan tugas Anda, pekerjaan Anda akan di PHK. Maka Anda harus menyelesaikannya saat itu juga. Kalau itu berkaitan dengan buku, Anda harus membaca buku, kalau perlu dalam waktu 2 jam bisa 5 buku, 10 buku, supaya Anda bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi, untuk membaca perlu the power of kepepet. Kekuatan karena kepepet. Kenapa saya membaca buku? Karena saya merasa bukan orang yang mampu dalam hal keuangan. Saya datang ke Jakarta tidak membawa apapun kecuali buku dan baju. Saya bukan orang mampu. Saya harus berjuang. Saya harus terus-menerus menambah ilmu pengetahuan. Tidak ada pilihan lain kecuali saya harus membaca. Karena hanya ini yang bisa menyelamatkan saya di masa depan.
akhirnya saya menyadari bahwa membaca itu penting. Untuk apa? Agar kita sukses. Sukses itu apakah kita memiliki banyak uang? Belum tentu. Sukses banyak menulis buku, sukses banyak mengajar orang, sukses dalam bimbing orang, sukses dalam menciptakan sesuatu, itu adalah sukses. Yang kedua, diperkirakan tahun 2030 kita akan menghadapi industri 4.0 atau 5.0. Tenaga kerja di pabrik dan di perusahaan akan digantikan oleh robot-robot. Lantas, manusia yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, yang tidak memiliki keterampilan akan tersingkir. Saya sadar bahwa membaca itu penting untuk mencegah kepikunan. Usia saya sudah di atas 50. Menurut teori, neuron yang ada di dalam otak saya akan berguguran lebih dari 1 juta dalam waktu hitungan menit. Saya tahu, cara untuk mencegahnya adalah kita harus banyak berpikir dengan membaca, menulis, dan berbicara. Kebetulan semuanya saya lakukan saat ini. Mengapa saya mengajarkan baca sangat cepat ini? Karena saya sangat prihatin melihat bangsa kita yang dicap sebagai bangsa paling malas baca di dunia. Kita bukan saja malas membaca, tapi juga malas belajar. Bukan hanya malas belajar, tapi juga tidak ada niat untuk belajar. Ini terjadi pada sebagian besar masyarakat kita. Yang kedua, saya melihat kebijakan pemerintah dalam hal membaca sangatlah lemah. Pemerintah dari zaman ke zaman lebih mengutamakan pembangunan fisik, infrastruktur, sarana prasarana, tapi tidak otak manusia. Kita menempatkan biaya pendidikan 20%, sangat tinggi, tapi apa hasilnya? Kebijakan bangsa kita untuk membaca buku sangat lemah. Perpustakaan banyak, buku banyak, tapi cara baca cepat tidak diajarkan dan tidak diadakan gerakan membaca buku secara masif dan secara terpadu di negara ini. Sehingga kebijakan kita tentang membaca buku sangat lemah. Berikutnya, ketiga, kami punya visi dan misi Indonesia Dream, yakni terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Tanpa menggiatkan minat baca bagi diri sendiri, jangan bermimpi kita bisa mengubah nasib kita dan bangsa ini. Ini kata saya, Bambang Prakuso. Ini adalah buku pertama saya tentang cara membaca buku, diterjemahkan dari How to Read a Book menjadi bagaimana cara membaca buku. Editor saya sendiri, penerbit PT Pancasimpati Jakarta. Ini adalah inspirasi utama saya mengajar super speed reading. Melihat hobi saya, melihat pekerjaan saya sebagai pembicara, sebagai penulis buku, tidak ada pilihan bagi saya kecuali saya harus banyak membaca. Dan ketika saya membaca, tentunya saya mencari metode-metode bagaimana caranya membaca cepat. Dan saya menemukannya. Inilah yang akan saya ajarkan kepada Anda sekalian.